Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang itu berjudul Pendekatan Kepariwisataan dalam Perencanaan Kota dengan penelitian yang berbeda. Saya meneliti di kota saya sendiri yaitu Kota Brastagi. Oh iya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Ocha Rendi Ronalta Brusaragi, NIM 1802178. Saya jurusan Ilmu Administrasi Publik 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan di Universitas Malikul Saleh. Oke, langsung aja ya ke pembahasannya. Oh iya, sebelum masuk pembahasan, kita harus tahu nih, apa aja pokok-pokok pembahasan yang bakal kita bahas. Yaitu pertama, ada pengertian kepariwisataan dan wisata. Kedua, pentingnya perencanaan pariwisata. Ketiga, tujuan perencanaan dalam pariwisata. Keempat, hambatan dalam perencanaan pariwisata. Kelima, pengaruh wisata pendakian Gunung Sibayak terhadap Kota Brastagi. Keenam, bidang-bidang yang berpengaruh dari pariwisata pendakian Gunung Sibayak. Ketujuh, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap wisata pendakian Gunung Sibayak. Dan yang terakhir, wisata pendakian Gunung Sibayak. Skuy, kita bahas pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepariwisataan dan pengertian wisata. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata beserta dampaknya yang terjadi karena adanya kontrak interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana penunjang wisata, dan infrastruktur atau prasarana yang disediakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah dimulai dari tempat tinggal pada saat di perjalanan, di tempat tujuan, sampai kembali ke tempat tinggalnya. Selain itu, ada juga pengertian kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kepariwisataan didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dan pengertian wisata. Wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi, pengertian wisata mengandung 4 unsur, yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara. Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Oke, lanjut ke pentingnya perencanaan pariwisata. Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang baik untuk pencapaian tugas, menurut Kusmadi 1995. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dan mengapa perlu perencanaan pariwisata? Yaitu untuk memaksimalkan manfaat pengembangan pariwisata. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya. Ketiga, untuk menjalin hubungan kerjasama baik nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, pariwisata bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya jika tidak melakukan perencanaan yang baik. Dan masuk ke pembahasan tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan yaitu pertama, untuk mempertahankan kepariwisataan. Kedua, menciptakan hal baru. Ketiga, menghasilkan dan memanfaatkan. Keempat,
menciptakan hal-hal yang diinginkan. Pentingnya perencanaan dalam sebuah wisata dikarenakan perencanaan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan wisata, sebagai sarana untuk memprediksikan kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan sekaligus alternatif untuk memecahkannya. Dan lanjut ke pembahasan hambatan dalam perencanaan pariwisata, yaitu pertama ada kendala alam, yang kedua regulasi dan peraturan, ketiga kerusuhan sosial dan politik, keempat kurangnya dana untuk memulai, kelima masih kurangnya kesadaran masyarakat, dan terakhir sumber daya manusia yang masih kurang. Dan pembahasan selanjutnya, pengaruh wisata terhadap kota Brastagi. Oh iya nih, berikut profil sekilas kota Brastagi. Brastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Brastagi merupakan kota terbesar kedua di daratan tinggi Karo setelah kota Kabanjahe. Brastagi merupakan salah satu kota wisata yang populer di Sumatera Utara. Brastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan. Dan Brastagi juga diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung. Selain wisata gunung, Brastagi juga memiliki tempat pariwisata, salah satunya Gundaling, yang tidak asing lagi yang dikenal oleh teman-teman semuanya. Ada juga Pasar Buah Brastagi, Bukit Kubu, air panas Cidebu-Debu, Taman Hutan Raya atau Tahura, air terjun Sikulikap, pendakian Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, rumah pengasingan Soekarno, Funland, Mickey Holiday, Museum Pusaka Karo, Taman Alam Lumbini atau yang dikenal dengan Pagoda, dan Danau Lokawar terletak di kaki Gunung Sinabung. Masih banyak lagi tempat pariwisata yang berada di kota Brastagi. Pengaruh wisata pendakian Gunung Sibaya terhadap kota Brastagi sangat banyak berpengaruh. Keberadaan pariwisata pendakian Gunung Sibaya memunculkan adanya diversifikasi ekonomi. Dalam hal ini, muncul pekerjaan baru sebagai pengaruh adanya aktivitas pariwisata di kota Brastagi. Beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul antara lain adalah pengelola objek wisata, pengelola lahan parkir, pedagang di pos registrasi, persewaan perlengkapan pendakian, pemandu wisata, dan penyediaan kendaraan. Selain itu, pengaruhnya pembangunan regional. Secara tradisional, pariwisata dipandang sebagai alat pembangunan regional yang penting. Pariwisata sering telah berkembang secara spontan sengaja di berbagai wilayah. Sementara di tempat lain memang dibangun untuk dikembangkan sebagai alat pengembangan regional. Pariwisata dapat memperingan dan sebaliknya dapat pula memperberat ketidakseimbangan ekonomi regional. Menurut para ahli, mereka menjumpai bahwa di negara-negara berkembang, pada umumnya begitu cepat membangun wilayah-wilayah yang menarik sehingga keseimbangan pembangunan regional hampir tidak terjadi dan perbedaan regional justru diperbesar melalui pembangunan yang berlebihan di daerah pariwisata. Contohnya pada kota Brastagi di Kabupaten Karo. Sebenarnya, Kabupaten Karo memiliki banyak tempat pariwisata yang bisa diolah oleh pemerintah. Tapi dikarenakan kota Brastagi lebih dikenal di halayak ramai, maka kunjungan wisatawan lebih banyak di kota Brastagi. Selain pembangunan regional, juga ada pekerjaan atau jabatan. Pariwisata sebagai industri pelayanan atau jasa pada umumnya bersifat padat karya. Jenis tenaga kerja yang diminati pada dasarnya yang memiliki pengalaman dan berpendidikan atau bahkan tidak berpendidikan. Maka dukungan pariwisata dalam menciptakan lapangan pekerjaan dibanding pariwisata yang bersifat musiman atau penggal waktu tergantung dari banyak sedikitnya wisatawan yang datang. Dan lanjut ke pembahasannya, pengaruh wisata pendakian Gunung Sibaya terhadap kota Brastagi. Oh iya, kita sedikit membahas mengenai Gunung Sibaya. Gunung Sibaya adalah sebuah gunung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara,
yang orang suku Karo menyebut Gunung Sibaya dengan sebutan Gunung Raja. Gunung Sibaya merupakan gunung berapi dan meletus terakhir pada tahun 1881. Gunung ini berada di sekitar 50 km barat daya kota Medan. Gunung Sibaya terletak di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo yang memiliki ketinggian 2.212 mdpl. Gunung Sibaya merupakan objek wisata yang mudah dikunjungi oleh masyarakat yang ingin menikmati pemandangan alam. Dan karakteristik pengunjung, laki-laki memiliki persentase 58,9% dan perempuan memiliki persentase 41,1%. Selanjutnya tingkat umur. Tingkat umur 15-25 tahun memiliki persentase 97,26%. Di umur 26-35 memiliki persentase 2,74%. Dan di umur 35 ke atas memiliki 0%. Berikut data pendapatan yang saya dapatkan dari Kantor Administrasi Registrasi Wisata Pendakian Gunung Sibaya. Tingkat pendapatan per bulannya itu 500.000, memiliki persentase 68,5%. 500.000 sampai 1 juta memiliki persentase 38,36%. 1 juta sampai 1.500.000 memiliki persentase 30,13%. Dan data-data selanjutnya dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, bidang-bidang yang berpengaruh dari pariwisata pendakian Gunung Sibaya. Bidang yang paling berpengaruh yaitu bidang ekonomi. Karena sumbangan dari sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari data statistik pertumbuhan sektor bangunan dan akomodasi dan data tentang tenaga kerja. Menurut Sorensen dan Epps 2003. Pemerintah membuat kebijakan menarik jumlah wisatawan asing sebanyak mungkin dan mencoba untuk membuat mereka betah tinggal cukup lama di negara tersebut. Menurut Neto 2003, semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah, diharapkan semakin banyak uang untuk dibelanjakan. Dan selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Pemahaman terhadap pengaruh pariwisata pada aspek sosial budaya hendaknya memperhatikan sifat dan susunan berbagai kelompok yang terlibat dan hubungan timbal balik di antara mereka. Dampak pembangunan pariwisata di bidang sosial dan budaya yaitu perubahan struktur demografi. Kedua, pembangunan industri pariwisata setempat. Ketiga, perubahan nilai-nilai. Keempat, nilai-nilai yang dipelihara dan berkembang pada masyarakat setempat dapat mengalami perubahan karena masuknya nilai-nilai yang dibawa oleh wisatawan sebagai kelompok yang berbeda. Di berbagai wilayah ternyata menunjukkan bahwa tingkah laku wisatawan dapat merusak norma-norma masyarakat setempat. Dan yang terakhir, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pariwisata pendakian Gunung Sibaya. Menteri Pariwisata menilai terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dikatakan beraktivitas di rumah dan tingkat hunian kamar hotel serta restoran menurun drastis sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Terhitung sejak awal 2020, aktivitas sejumlah kunjungan wisatawan menurun di kota Brastagi. Hal ini dikarenakan banyak negara yang menghentikan penerbangan dan menetapkan lockdown pada wilayah kota Brastagi dan seluruh kota yang ada di Kabupaten Karo. Terlebih, aktivitas sektor pariwisata juga berdampak pada pelaku ekonomi lainnya. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Oh iya, berikut sekilas cuplikan perjalanan saya dengan teman-teman saya pada saat mengunjungi wisata pendakian Gunung Sibaya.
Oke guys, dadah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go lie, but I already tried. Try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes like it's a new journey. My heart has said enough for pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to